kita mengagungkan Allah, maka wajib kita mengagungkan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalli wasallim ala Rasulillah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ya kitab Akhlaqul Banin. Lanjutan. Ini lanjutan daripada bab sebelumnya, yaitu bab 7. Kita akan mengkaji bab 8. Bab 8 yang berjudul Nabi Yuka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi engkau, yaitu Nabi kita, Nabi tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, anak yang soleh, anak yang baik, yang berbudi pekerti. Kama yajibu alaika, sebagaimana diwajibkan atas engkau, an tu'adzim rabbaka, untuk mengagungkan Tuhan engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Yajibu alaika aidan, wajib atas kamu juga. Artinya atas anak tadi di sini diceritakan seorang anak yang beradab, yang baik, berarti wajib kepada kita juga an tu'adzim nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan yaitu nabiyyaka, nabimu. Kita mengagungkan Allah, maka wajib kita mengagungkan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla qalbaka bi mahabbatih, dan mengisi hatimu dengan kecintaan kepadanya. Hatta tuhibbahu aksara min mahabbatika liwalidaika, sampai kecintaan engkau itu lebih banyak, aksara, lebih banyak, min mahabbatika liwalidaika, daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, walinafsika, dan kepada diri kita. Artinya pada saat Allah mewajibkan segala sesuatu, maka yang harus kita ikuti adalah aturan Allah. Misal kita punya orang tua yang bukan Islam, misalnya non Muslim, garis miring kalau bahasa sekarang ya diungkapkan, ini rada-rada ngeri-ngeri sedap begitu ya, kafir misalnya ya. Sedangkan bahasa kafir itu bahasa Al-Quran gitu. Tapi banyak sekali orang-orang yang ketika disebutkan kafir misalnya orang non Muslim ya, itu ada beberapa orang yang ya katanya terganggu ya, jangan menggunakan bahasa kafir, walaupun yang ngomongnya orang Islam sendiri katanya ya, dengan harapan toleransi. Tetapi kalau dalam bahasan, saya kira ketika menyebutkan kafir ini tidak jadi masalah, tidak jadi masalah, karena memang demikian konteksnya. Orang yang tidak Islam ya kafir, dia kafaro, dia kafir, tertutup dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kecuali kita menyebutkan menuduh atau langsung menyebut kafir kamu masuk neraka, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kalau dalam pembahasan seperti ini menyebutkan kafir, saya kira tidak jadi masalah. Baik, kita lanjut kembali. Hatta tuhibbahu, sampai ya tadi engkau mencintai Allah, yaitu aksara min mahabbatika liwalidaika wa li nafsika. Nah, ketika kita, orang tua kita ya non Muslim, kita Islam, kendati mereka ya orang tua kita, maka kita akan mengikuti Islamnya, tetapi tetap dengan santun kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita bukan seorang Muslim, tetap berbuat baik kepada mereka ya. Apalagi orang tua kita Muslim, tentu harus dengan cara jauh lebih baik lagi ya, dengan ihsan, pergaulan dengan ihsan. Tapi kewajiban yang harus taat adalah kewajiban dari Allah, karena kecintaan kita harus lebih besar daripada kecintaan terhadap makhluknya. Li'annahu alladzi 'allamana dinal Islam. Kenapa tadi kita harus mencintai juga Nabi kita?
Karena li'annahu Allah subhanahu wa ta'ala allamana dinal Islam, yang mengajarkan kepada kita agama Islam, yang menyebarkan kepada kita agama Islam. Wa bi sababihi arafna rabbana, dan dengan sabab ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arafna, kita mengetahui rabbana, Tuhan kita. Kita tahu Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farraqna bainal halal, kita mampu membedakan farraqa yufarriqu, membedakan bainal halal wal haram, yaitu antara haram dan halal. Antara halal dan haram itu oleh Nabi kita. Kita diajarkan oleh Nabi kita. Wa li'anna Allah Ta'ala ahabbahu, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ahabbahu, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdalan nas, makanya Nabi Muhammad ini yaitu dijadikan faja'alahu, dijadikan oleh Allahnya kembali kepada Nabi Muhammad, yaitu afdalan nas, seutama-utama manusia. Wa sayyarahu qudwatan lana, dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai kudwatan, sebagai contoh lana bagi kita, fil akhlaki wal adab, dalam pola tingkah laku dan adab dan etika. Ada tingkah laku akhlak, laku kehidupan kita, wal adab dan etika kita. Idza ahbabta nabiyyaka, jika engkau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu fi siratihi, maka ikutilah dalam perjalanan hidupnya. Kita tahu dalam sirah-sirah Nabi Nabawiyah bagaimana Nabi Muhammad SAW berakhlak ke sesama manusia, ke sesama sahabat, bahkan kepada non-muslim bagaimana Nabi berakhlak. Termasuk berakhlak bagaimana dengan alam, dengan makhluknya yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan bagaimana. Sampai-sampai Nabi SAW memperingatkan pada saat itu mau perang, kata Nabi jangan sampai menebang pohon-pohon, merusak segala sesuatu. Itu saking Nabi Muhammad SAW berbudi pekerti yang sangat luhur sekali. Kita lanjutkan, wa'mal binasaihi, dan lakukanlah, bekerjalah, beramallah dengan nasihat-nasihat yang telah disampaikan Nabi Muhammad melalui hadis-hadis Rasulullah. Litanala mahabbatullahi alaihi, litanala mahabbatullah, litanala ya nala yanalu, agar kita menerima yaitu mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, waridahu, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin sekalian di bab ya yang ke-8 ini kita dapat mengambil pelajaran, kita dapat mengambil imroh, kita dapat belajar lebih baik lagi, dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW harus melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri, kecintaan kita kepada orang lain, kecintaan kita kepada yang lainnya harus lebih dilebihkan, melebihi kecintaan yaitu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah dalam setiap langkah kita, tingkah laku kita, sikap kita, kemudian perilaku kita, baik tindakan zahir maupun tindakan pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, mudah-mudahan ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqullah. Saya berwasiat kepada saya sendiri khususnya dan kepada hadirin yang menyimak ya materi ini, video ini, kita berwasiat mudah-mudahan kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.